Kemudian mesin secara bertahap akan Aduh. Kemudian mesin secara bertahap akan Aduh. Halo Sobat Dian Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Selamat berjumpa lagi di video channel YouTube Dian Malik 51 yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden. Startup pesawat Hermes berupaya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu mengembangkan pesawat yang dapat lepas landas dari permukaan laut, kemudian mencapai kecepatan hipersonik, dan kemudian mendarat untuk dapat digunakan kembali. Dan itu dicapai dengan hanya satu mesin jet. Hipersonik, pesawat berpenumpang yang secara singkat mencapai Mach 5. Saat ditanyakan kepada pendiri Hermes, apakah eksperimen awal menggunakan pesawat yang dinamai The Quarter Horse ini akan berhasil? Pendiri Hermes menjawab, tidak. Kegagalan adalah hal yang paling mungkin untuk kami temui. Namun, setiap hari, kegagalan itu semakin mendekatkan kami kepada kesuksesan. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ada kalanya kami bergerak ke arah yang lain, go to the different direction, di mana kami akan belajar sesuatu yang kami tidak tahu. Ada kalanya kami gagal, sehingga kami harus melangkah mundur. Namun kami tidak pernah berhenti. Kami terus bergerak, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai kami mewujudkannya. Video kali ini akan membahas pesawat berpenumpang hipersonik. Semoga dapat memberikan kebahagiaan bagi Sobat Dian Malik yang menggemari kedirgantaraan. Semoga dapat memberikan motivasi, memberikan semangat bagi kita semua untuk tidak kenal menyerah mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Oke, mari kita langsung acus bersama-sama. Cus! Kemudian mesin secara bertahap akan Kemudian mesin secara bertahap akan Dikutip dari CNN 29 Desember 2021, hampir 2 dekade sejak Concorde pensiun, minat pada perjalanan supersonik telah meningkat. Dan beberapa pesawat super cepat sedang dalam pengembangan. Maskapai penerbangan tampaknya tertarik. United telah berkomitmen untuk menawarkan rute supersonik pada awal 2029. Tapi, bagaimana dengan perjalanan hipersonik yang terjadi pada kecepatan Mach 5, 5 kali kecepatan suara, dan di atasnya? Itu akan membuat pesawat terbang dari New York ke London hanya dalam 90 menit, dibandingkan dengan sekitar 3 jam untuk Concorde, dan antara 6 hingga 7 jam untuk jet penumpang biasa. Apakah mungkin? Hermes, sebuah startup yang berbasis di Atlanta, bertujuan untuk mengembangkan pesawat hipersonik. Hermes sudah menguji jenis mesin baru yang dikatakan pada akhirnya akan mampu mencapai Mach 5, lebih dari 3.000 mile per hour. Mesin ini dirancang untuk pesawat hipersonik kecil tak berawak yang saat ini dibuat Hermes untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Tetapi, jika ditingkatkan ke ukuran yang lebih besar, mesin itu akan mampu menggerakkan pesawat penumpang. Fase pertama, eksperimen awal untuk mesin menggunakan model The Quarter Horse. Untuk uji coba terbang menggunakan model bernama Halcyon, Hermes berharap bisa mengudara untuk uji terbang pertama di tahun 2029. Sebagai permulaan, pesawat penumpang Hermes itu akan jauh lebih kecil dari pesawat saat ini, bahkan Concorde, yang memiliki kapasitas sekitar 100 penumpang. Concorde ya. Untuk membantu kami mengukur pesawat, pada dasarnya kami membangun model bisnis untuk sebuah maskapai penerbangan, kata Piplika, CEO dari Hermes. Kami fokus pada pelancong kelas bisnis dan kelas 1, kemudian mengutak-atik beberapa parameter seperti kecepatan dan biaya operasi. Hasilnya,
pesawat dengan kabin 20 penumpang tambahnya. Ukuran itu tidak jauh dari kapasitas jet bisnis besar, yang berarti hanya akan ada satu kelas. Kami berharap itu akan menguntungkan dengan harga kelas bisnis saat ini, kata Piplika. Dengan peringatan bahwa sulit untuk mengukur berapa banyak orang akan bersedia membayar untuk terbang 5 kali lebih cepat. Karena Anda tidak dapat benar-benar menjawab pertanyaan itu sampai ada produk di luar sana dan Anda memiliki data sebenarnya. Untuk mencapai tujuan itu, Hermes bereksperimen dengan pesawat demonstran yang tadi disebut Dougherty Horse, kendaraan otonom bermesin tunggal kecil yang dirancang untuk menguji mesin satu-satunya perusahaan dan secara singkat mencapai Mach 5 untuk mengumpulkan data. Angkatan Udara Amerika Serikat saat ini sedang menguji Dougherty Horse tersebut. Hermes telah meluncurkan prototipe skala penuh dari pesawat hipersonik pertama Quarter Horse. Peristiwa ini tidak hanya mengungkap prototipe pesawat, tetapi memberikan pengalaman yang khas dari peluncuran dirgantara dengan menembakkan mesin pesawat pada throttle afterburner maksimum. Pesawat hipersonik Quarter Horse dari Hermes mungkin saja menjadi jet masa depan. Bahkan mungkin menghentikan jet masa depan Lockheed Martin SR-72 hipersonik sebelum ia terlahir. Quarter Horse telah membuat terobosan baru dan Angkatan Udara Amerika Serikat sangat terkesan. Sangat terkesan sedemikian rupa sehingga mereka memberikan perusahaan startup tersebut kontrak senilai 60 juta US dollar untuk menguji penerbangan Quarter Horse. Quarter Horse diperkirakan melaju dengan kecepatan Mach 5, 5 kali kecepatan suara dalam sekali jalan, dan didasarkan pada mesin siklus gabungan berbasis turbin yang menggabungkan mesin turbojet supersonik dengan scramjet yang merupakan mesin ramjet pembakaran supersonik. Konfigurasi mesin ini berarti Quarter Horse akan bekerja dengan baik dengan mudah pada kecepatan apapun. Baik itu kecepatan maskapai penerbangan komersial yang relatif rendah saat ini, atau pada kecepatan hipersonik yang akan membuat jet tempur saat ini jauh tertinggal. Jangkauan pesawat akan sekitar 4.000 mil laut, cukup untuk rute transatlantik seperti New York ke Paris, tetapi tidak untuk rute transpasifik seperti LA ke Tokyo yang membutuhkan transit persinggahan. Rute di darat seperti New York ke LA tidak mungkin karena peraturan kebisingan. Kalau bahasa Inggrisnya itu breaking the sound barrier comes with a loud boom, which usually must happen over water. Untuk memahami betapa beraninya gagasan pesawat penumpang Mach 5, ada baiknya melihat catatan kecepatan penerbangan. Pesawat tercepat dengan mesin yang pernah terbang adalah Mach 9,6, sekitar 6.800 mile per hour. Rekor yang dibuat pada tahun 2004 oleh NASA X-43A, sebuah pesawat tak berawak berukuran sekitar 12 kaki panjangnya. Karena penerbangan itu hanya berlangsung beberapa detik, rekor penerbangan berkelanjutan terlama di atas Mach 5 adalah milik Boeing X-51. Pesawat eksperimental tak berawak lainnya yang pada tahun 2013 terbang selama lebih dari 3 menit dengan kecepatan Mach 5,1 atau sekitar 3.400 mile per hour. Kedua pesawat harus diluncurkan dari ketinggian oleh pembom B-52 dan kemudian dipercepat oleh roket. Betapa rumitnya ya jenis penerbangan berkecepatan tinggi ini. Untuk pesawat yang tanda kutip bernafas dengan udara, yaitu ditenagai oleh mesin jet daripada roket, for an air-breathing aircraft that is powered by jet engines rather than a rocket, yang mampu lepas landas dan mendarat dengan sendirinya, rekor kecepatan hanya Mach 3,3, sekitar 2.200 mile per hour, dicapai oleh SR-71 Blackbird, sebuah pesawat mata-mata militer pada tahun 1976. Kecepatan tertinggi Concorde, salah satu dari hanya 2 pesawat penumpang supersonik yang terbang secara komersial adalah Mach 2,04 atau sekitar 1.350 mile per hour. Karenanya, melihat catatan tersebut di atas, bila pesawat penumpang Hermes ini berhasil, maka pesawat ini akan mengalahkan rekor saat ini untuk pesawat yang tanda kutip bernafas dengan udara yang paling cepat dengan selisih yang jauh. Dan dengan terbang untuk waktu yang lama pada Mach 5, itu akan mengungguli pencapaian saat ini di bidang kendaraan eksperimental tak berawak. Mantap! Aduh! Kemudian mesin secara bertahap akan Fokus awal Hermes adalah pada mesin.
Pengujian dimulai pada Februari 2020 untuk jenis desain mesin baru berdasarkan model yang ada yang digunakan pada pesawat tempur dan diproduksi oleh General Electric. Ini akan menjadi hybrid antara dua teknologi tradisional, turbojet yang mirip dengan apa yang digunakan pesawat saat ini, dan ramjet, bacanya ramjet rupanya. Jenis mesin yang hanya bekerja pada kecepatan supersonik ke atas. Menariknya, saat merancang mesin jet agar lebih cepat, suku cadang dihilangkan daripada ditambahkan. Dalam turbojet, udara masuk dari depan dan pertama-tama dikompresi untuk meningkatkan potensi energinya dengan memutar baling-baling, kemudian dicampur dengan bahan bakar dan dinyalakan. Gas panas yang dihasilkan dikeluarkan melalui bagian belakang mesin, mendorong pesawat ke depan. Di atas Mach 3 tidak perlu memampatkan udara. Udara akan memampatkan dirinya sendiri saat memasuki mesin karena terjadi perlambatan. Oleh karena itu, untuk kecepatan di atas Mach 3 sampai ke Mach 6, Mach 6, jenis mesin yang disebut ramjet ini sering digunakan. Disebut ramjet karena secara harfiah menabrak udara. Tidak memiliki bagian bergerak, tidak seperti turbojet. Mesin ini tidak bekerja sama sekali pada kecepatan di bawah Mach 3. Hermes akan menggunakan mesin hybridnya ini dalam mode turbojet saat lepas landas dan mendarat, serta pada kecepatan subsonik. Kemudian mesin secara bertahap akan mengkonfigurasi ulang dirinya menjadi mode ramjet saat mencapai Mach 3 hingga Mach 5. Bagian turbojet dan bagian ramjet sendiri adalah teknologi yang matang yang telah digunakan selama 50 tahun. Triknya adalah menyatukannya. Jadi kami merancang arsitektur kami sendiri di sekitar mesin turbojet yang sudah ada dan kemudian membangunnya dari sana, kata Piplika. Kemudian mesin secara bertahap akan Ada banyak tantangan yang belum dapat ditangani dengan baik oleh Hermes. Misalnya, bahan bakar berkelanjutan apa yang akan digunakan? Konsumsi bahan bakar tentu akan lebih tinggi ketimbang jet masa kini. Kemudian bagaimana membuat badan pesawat mampu bertahan di tengah suhu yang ekstrim? Kecepatan Concorde yang bergerak kurang dari setengah kecepatan Hermes yang diproyeksikan, itu jendelanya, kemudian permukaan bagian interiornya menjadi hangat saat disentuh pada akhir penerbangan. SR-71 Blackbird di sisi lain harus terbuat dari titanium, logam langka yang dapat menahan panas ekstrim, dan kaca kokpit harus terbuat dari kuarsa dengan suhu luarnya mencapai 600 Fahrenheit selama misi. Menanggapi skeptisisme atas peluang sukses Hermes dan kebutuhan dana yang berpotensi sangat besar, Piplika memberikan analogi dengan SpaceX milik Elon Musk. Saya pikir orang-orang menanyakan pertanyaan yang sama tentang industri luar angkasa baru di masa awal SpaceX. Katanya, orang-orang melihat ke orbit dan berkata, ini seharusnya menghabiskan $1 miliar. Tetapi SpaceX melakukannya seharga $90 juta dengan Falcon 1. Mantap! Nah, demikianlah video kali ini tentang pesawat komersial hipersonik. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluruhnya kepada Sobat dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!